Oke, kembali di channel Marangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Black Adam yang trailernya baru aja keluar sekitar 15 menit yang lalu. So, kita langsung breakdown aja mengenai Black Adam trailer barunya dan juga kita akan bahas mulai dari adegan-adegan baru yang disediakan di trailer Black Adam terbaru ini. Oke, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai trailer terbaru dari Black Adam. Oke, adegan pertama kita bisa melihat ada sebuah pesawat yang dimana pesawat ini adalah merupakan pesawat dari JSA. Nah, JSA ini adalah Justice Society of America. Ini merupakan tim superhero pertama yang ada di zaman pada tahun 1940-an dan mereka udah berasal dari zaman-zaman Golden Age, Pak ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat Black Adam, si Ted Adam ini, dia itu dibawa oleh sekumpulan tentara yang dimana kalau kita udah sambungkan dengan trailer pertamanya ketika Black Adam makamnya udah mulai dibongkar dan dia udah keluar dari segel makam itu tersebut, kita bisa melihat bahwa si Black Adam ini dikepung oleh sebuah pasukan tentara yang dimana kalau kita sambungkan di situ kayaknya ini adalah Black Adam setelah itu udah dikalahkan oleh para tentara ini. Dan hasilnya dia dibawa ke sebuah tempat penelitian di mana kita bisa melihat mereka melakukan sebuah uji eksperimen untuk mencari tahu siapa sebenarnya si Black Adam ini. Kenapa dia itu bisa bangkit dari kematian, kenapa dia itu juga bisa bangkit dari segel yang ada di makam tersebut, Pak ya. Sehingga si para pasukan ini penasaran mengenai siapa sosok Black Adam ini, sehingga kita bisa melihat Black Adam ini udah dipasang sebuah borgol, dia dipasang sebuah yang namanya ada berbagai macam peralatan detak jantung segala macam, karena mereka tuh akan membedah tubuh si Black Adam ini. Makanya tubuhnya ini dimasukkan ke dalam sebuah kapsul yang berisi dengan air penuh untuk menguji coba si Black Adam ini. Mungkin seperti itu ya. Dan kita bisa melihat di setelah logo DC Comics udah ada, kita bisa melihat bahwa si Black Adam ini masa lalunya ini persis banget dengan ada di komik. Nah, kalau kalian belum baca komiknya, jadi gini, gua akan ceritakan sedikit mengenai si Black Adam ini biar kalian pada saat nonton filmnya nanti itu kalian gak benar-benar buta mengenai si Black Adam ini siapa sebenarnya. Nah, Black Adam atau namanya saat itu hidup di zaman Mesir kuno itu adalah Ted Adam. Dia adalah merupakan budak dari wilayah Kandak sebelum era modern ini jadi. Nah, lokasi itu sekarang berada di Timur Tengah. Saat dia dijadikan sebagai budak oleh pemimpin pada saat itu yang sangat kejam, keluarga Ted Adam itu semuanya dibantai. Nah, hanya satu keluarganya yang tersisa yaitu adalah Aman, di mana Ted Adam dan Aman berhasil kabur dari perbudakan. Namun ada situasi yang mereka alami berkaitan dengan Shazam. Nah, ketika Ted Adam dan Aman kesulitan kabur dari perbudakan, terutama karena Ted Adam itu luka parah pada saat itu dikejar oleh berbagai macam pasukan yang hampir membunuh dia, dan akhirnya kita bisa melihat ada sosok penyihir Shazam. Nah, penyihir Shazam ini adalah penyihir Shazam yang pertama dan dia langsung menolong Aman dan juga Ted Adam, dan akhirnya mereka berpindah ke Rock of Eternity dan memberikan Aman kekuatan. Dan dengan kekuatan ini Aman membagikannya kepada si Ted Adam sehingga dia menjadi selamat dan kuat juga. Dan seperti itu, Pak. Makanya ini adalah awal dimana ketika Ted Adam mendapatkan kekuatan Shazam, yaitu dia bisa menjadi seorang penyihir dan akan membalaskan semua orang-orang yang berusaha membunuhnya. Dan juga si Black Adam ini dia berniat untuk membunuh Firaun yang berusaha untuk membantainya, karena kita udah tahu bahwa si Firaun yang satu ini dia berusaha untuk menjadikan semua keluarga Ted Adam sebagai budak. Nah, jadi seperti itu, Pak ya. Aman ini maksudnya adalah si anaknya si Black Adam. Di sini diperlihatkan di trailer kita bisa melihat ada Aman dan juga Ted Adam ketika mereka akan berlari dari sebuah eksekusi. Kita bisa melihat Aman tidak selamat di kejadian ini seperti itu. Makanya kita bisa melihat Ted Adam ini memeluk tubuhnya si anaknya, putranya gitu. Karena kita bisa melihat Ted Adam itu ngomong, "My son try to save me." Nah, kalau kita perhatikan kata-katanya, kita bisa melihat bahwa ternyata putranya si Aman ini terbunuh pada saat Ted Adam berusaha untuk dibunuh oleh mereka, Pak. Seperti itu. Makanya kita bisa melihat Ted Adam ini akan berakhir dengan tragis, tapi tiba-tiba kayaknya penyihir Shazam kuno itu akan muncul dan akan menolong si Ted Adam ini untuk dijadikan sebagai champion pertama, karena
kita bisa melihat dari Shazam tahun 2019 kemarin, kita bisa melihat bahwa ya, si Wizard Shazam dari dulunya dia tuh udah memilih Ted Adam sebagai champion, tapi tiba-tiba si Ted Adam karena dia tuh akan haus akan kekuasaan, dia haus akan balas dendam, akhirnya dia berusaha untuk menghancurkan kandang dan dia berusaha untuk menjadi penguasa kandang dengan menjadi diktator yang sangat-sangat kejam pada saat zaman Mesir kuno. Akhirnya Wizard Shazam mengutuk dia dan akhirnya mengurung dia ke dalam sebuah penjara Eternity di mana dia tidak akan bisa bangkit lagi dengan kekuatan sihirnya. Ini adalah kutukan dari si Wizard Shazam kepada si Black Adam ini sebagai champion pertamanya dia. Nah, kalau kita balik lagi ke film ini ya, kita bisa melihat kayaknya ini akan menjadi persis banget dengan komik ya, seperti itu. Oke, gua penasaran banget sih ketika kita bisa melihat Ted Adam yang dia adalah awalnya seorang budak, dia disiksa, dia hampir dibunuh, bahkan semua keluarganya dibantai. Nah, seperti itu Pak ya. Makanya kita bisa melihat apa ya, kekejaman si Black Adam seperti apa ketika dia sudah keluar dari makamnya. Nah, gua suka dengan efeknya sih ketika dia tuh udah keluar dari makam, terus dia terbang segala macam tuh, itu mulus banget sih dalam segi petir-petirnya apa ya, dan juga ketika itu menyerang tuh oh my god. Tapi kayaknya ketika dia tuh akan diserang oleh para bala tentara ini, dia tuh akan kalah. Nah, ini akan nyambung ke adegan sebelumnya ketika dia itu dibawa ke sebuah fasilitas penelitian, kayaknya seperti itu Pak ya. Nah, jadi para pemerintah Amerika Serikat ataupun para pemerintah Mesir ya, yang dimana ini ada di Mesir tapi di zaman era modern. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Makanya waduh, gua sangat penasaran banget sih seperti apa kemarahan The Rage of the Black Adam. Gua mau tahu karena kita udah tahu bahwa Black Adam di komik dia adalah villain loh, bukan anti-hero. Nah, karena banyak banget orang yang mengira bahwa si Black Adam itu adalah anti-hero. No, Black Adam itu adalah villain Pak ya. Nah, buat kalian yang bertanya, Bang, itu kan Black Adam kan pernah bekerja sama dengan Superman dan juga Justice League. Nah, dia pernah, yes, gua akui dia juga pernah bekerja sama dengan Superman di era Injustice. Tapi kita udah tahu bahwa di era Injustice God Among Us, Superman itu udah menjadi diktator yang kejam, dan Black Adam ini akan menjadi tangan kanannya dia setelah Wonder Woman. Kita udah tahu Pak ya bahwa ya Black Adam juga hanya mencari profitnya doang, tapi dia itu nggak benar-benar tulus seperti itu. Makanya ya udah Black Adam itu hanya mengikuti orang-orang yang berusaha untuk membuat feedback baik ke dia. Ya udah itu aja, hanya cari untungnya, sama seperti Lex Luthor ketika dia akan bergabung kepada Justice League. Nah, itu mereka semua itu mighty chick semua seperti itu. Makanya kita akan cari tahu ya mengenai si Black Adam ini, apakah dia itu akan menjadi anti-hero seperti yang direncanakan oleh DCU. Mungkin karena lagi-lagi adaptasi komik dengan movie itu beda Pak, jadi seperti itu. Makanya ya kayaknya DCU akan berubah dia menjadi anti-hero mungkin, atau villain, kita nggak tahu Pak ya. Karena sejauh ini sampai sekarang Black Adam itu masih status sebagai villain, bukan anti-hero ya, dan seperti itu. Oke, lanjut. Dan kita bisa melihat ketika para JSA ini berusaha untuk menolong dia, dan ketika si Hawkman, kita bisa melihat si Hawkman ketika dia itu menasihati si Black Adam ini bahwa seorang pahlawan itu nggak boleh untuk membunuh lawannya. Tapi gue suka dengan quotesnya si Dwayne Johnson sebagai Black Adam ketika dia itu ngomong, "No, I kill everyone." Nah, ini menandakan bahwa dia itu akan menjadi pahlawan mungkin, tapi dia akan tetap membunuh orang. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dia itu udah termakan oleh rasa dendam yang udah dialami selama jutaan tahun yang lalu ketika dia masih menjadi budak oleh Fir'aun dulu Pak ya. Makanya ini adalah menjadi momen ketika Black Adam itu akan melancarkan semua serangannya kepada orang-orang yang berusaha untuk membunuhnya. Kita udah tahu dari sepanjang trailer ini, gue bisa melihat si Black Adam itu diburu oleh kepolisian, diburu oleh tentara, bahkan dia berhasil membunuh semua bala tentara dengan cara apapun, dengan kekuatan Shazamnya Pak ya. Makanya oh my god, anjir, bagus. Nah, buat yang bertanya, Bang, itu kan si Shazam kan dia kan berubah kan dari anak kecil jadi dewasa. Nah, apakah Black Adam melakukan hal yang sama? Nah, kalau untuk si Ted Adam ini, ketika dia itu akan mengucapkan kata Shazam, dia akan berubah menjadi Black Adam dengan suit black hitamnya ya, seperti itu ya. Tapi lagi-lagi tubuhnya masih tetap sama, hanya perubahan kostum dan juga penambahan kekuatan, jadi seperti itu ya. Makanya bisa dibilang ini transformasinya sama dengan si Billy Batson sebagai Shazam, cuman transformasinya dari kecil ke dewasa itu enggak ya. Jadi ini hanya perubahan kostum sama penambahan kekuatannya seperti Shazam, jadi seperti itu Pak ya. Oke, siap. Oke, lanjut Pak. Dan sampai akhirnya kita bisa melihat ketika si Black Adam ini berhadapan dengan seorang prajurit yang ada di hadapannya, kita bisa melihat dia itu ketika dihantam itu langsung di satu pukulan Pak. Ini kayak One Punch Man Pak. Ya karena lagi-lagi Black Adam itu kekuatannya hampir seperti Shazam dan juga sama seperti Superman. Gua melihat Black Adam ini kayaknya dari sepanjang trailernya aja kayaknya nggak terlalu dark amat sih ya. Bisa dibilang ini Black Adam ini ya walaupun dengan ciri khas tone-nya dark, cuman nggak terlalu dark kayak The Batman, kayak Baby Superman, kayak Justice League, kayaknya enggak sih. Karena bisa dibilang
bilang ini tone-nya gue kayaknya ya biasa aja. Black Adam hanya sebagai project DCU biasa untuk memperkenalkan Black Adam ke DCU, untuk memperjelas konsepnya seperti apa, dan kayaknya akan nyambung ke projectnya Shazam Fury of the Gods, yang dimana kita akan tahu bahwa di Shazam Fury of the Gods yang akan muncul di tahun 2022 akhir nanti, kita akan melihat bahwa Black Adam akan menjadi cameo di akhir film, yang dimana itu akan memberikan kita konfirmasi bahwa Black Adam akan menjadi villain selanjutnya di Shazam yang ketiga. Pak ya, seperti itu. Oke, menarik banget sih kalau kita ikuti ya. Dan kita bisa melihat aksi JSA, yang dimana kita bisa lebih mengetahui perisainya si Hawkman seperti apa secara lebih lengkap Pak ya, dengan helmnya, dengan celananya, bahkan dengan sayapnya lebih megah, dan juga ada berbagai macam ornamen besi Pak ya. Itu bagus banget sih. Dan gua bisa melihat aksi lebih Dr. Fate, yang dimana Dr. Fate itu kita bisa melihat bahwa dia tuh mengeluarkan portal sihirnya. Nah, buat yang belum tahu ya, Dr. Fate ini memang adalah seorang penyihir juga, sama seperti penyihir-penyihir yang lainnya. Cuman Dr. Fate ini ketika dia itu beraksi, hostnya itu tidak bisa mengendalikannya, dan hanya helm si Dr. Fate saja yang bisa mengendalikan kekuatannya. Jadi Dr. Fate itu, helmnya itu akan mempunyai berbagai macam host, dan kayaknya di Black Adam ini host yang akan dipilih oleh si Dr. Fate ini adalah si Ken Nelson, yang dimana kalau kita baca di komik, Ken Nelson adalah pengguna paling terkenal di eranya komik DC, bahkan di Golden Age Pak ya. Makanya gua bisa akui kayaknya si Ken Nelson akan menjadi hostnya untuk Dr. Fate ini Pak ya, seperti itu. Oke, bagus. Kita akan lihat jadi kita akan melihat dari aktingnya si Pierce Brosnan sebagai Ken Nelson ya, sebagai ini Dr. Fate ya. Oke, bagus. Tapi lagi-lagi kita bisa melihat ya aksinya para JSA dengan Cyclone terbang-terbang, ijo-ijo terbang Pak ya. Itu jujur aja ya, gua baru kenal dengan Cyclone, dan juga ketika gua baca di komiknya kayak Cyclone ini adalah seorang setengah mutant yang bisa mengendalikan angin turun tangan tuh seperti itu Pak ya. Dan kayaknya untuk Cyclone ini akan ya diperluas ceritanya mungkin, karena gua maunya untuk JSA kali ini tidak hanya mereka tuh muncul sebagai ya tim JSA akan muncul di sini, tapi latar belakang mereka tuh gak jelaskan. Nah, gua mau untuk penulisnya ini akan diperjelas semua background karakternya, mulai dari si Ken Nelson, si Atom Special, sama si Cyclone, karena kita mau tahu nih latar belakang mereka seperti apa sebelum mereka bergabung, dan juga mereka akan membuat sebuah tim JSA ini. Dan kalau kita perhatikan, JSA itu kan banyak Pak ya, ada si Jay Garrick, ada si Green Lantern, Starman, ada banyak banget hero-hero JSA era-era tahun 40-an. Tapi lagi-lagi kayaknya mereka tuh hanya mengambil beberapa doang, dan kayaknya untuk sisa-sisanya kayak si Jay Garrick, The Flash, dan juga Green Lantern itu kayaknya hanya menjadi easter egg doang ya, mungkin seperti itu ya. Karena ya udah, kalau kebanyakan ya nggak mungkin juga ini. Lanjut, dan kita bisa melihat Black Adam ketika dia itu berjalan di tengah kobaran api itu bagus banget, di mana dia itu dengan mudahnya itu melontarkan pesawat dengan satu kepakan Pak. Itu kampret banget sih ketika dia itu disuruh turun oleh pilotnya Pak ya. Itu tuh blar, wah anjir, gila itu kayak super landing yang bisa dibilang itu terlalu lebih keren Pak ya. Oh, bagus. Dan akhirnya kita bisa melihat Black Adam ketika dia tuh mengambil sebuah roket yang ada seorang prajurit yang berusaha untuk membunuhnya dengan menembakkan sebuah rudal, dan itu akhirnya Black Adam itu berhasil menangkap rudal tersebut dan meledakkan di sana Pak ya. Dan seketika itu juga kita bisa melihat Black Adam mengeluarkan sedikit petirnya. Nah, oke, kayaknya full powernya akan dipacu di sini, karena lagi-lagi sepanjang trailer ini kita diperlihatkan Black Adam yang sudah diburu oleh berbagai macam pasukan tentara Mesir Pak ya. Jadi wah, ini kayak militer, kepolisian, bahkan ini akan udah menjadi ancaman dunia sih kalau Black Adam udah muncul di sini Pak ya. Ya seperti itu. Oke, bagus. Dengan aktingnya si Dwayne Johnson The Rock sebagai Black Adam ini udah mulai gak diragukan lagi ya, karena ya gue mau tahu si Black Adam versi DCU seperti apa. Apakah seperti sekejam di komik atau bisa jadi lebih kejam lagi? Nah, kita nggak tahu sampai sekarang, kita belum tahu plotnya seperti apa, dan juga villain ini sampai kita nggak tahu apa jangan-jangan Black Adam ini akan dijadikan sebagai villain utamanya. Jadi villain utamanya adalah dirinya sendiri, karena ada quotes dari Dr. Fate yang mengatakan lu tuh mau jadi hero untuk menyelamatkan dunia atau lu akan menjadi ancaman bagi dunia ini. Nah, jadi itu ada pertanyaan ya buat si Black Adam, apakah dia itu akan menjadi penjahat untuk menjadi ancaman seluruh dunia, atau dia akan menjadi hero untuk menyelamatkan orang lain. Sampai sekarang kita nggak tahu mengenai Black Adam yang versi DCU ini akan digarap seperti apa. Lagi-lagi kita nggak tahu, belum ada plot yang resmi dari pihak sutradara, dikarenakan kemarin aja Black Adam itu habis di-shoot. Dia habis di-shoot, dan juga ada berbagai macam adegan-adegan yang diganti dan juga ditambahkan. Jadi kemungkinan plotnya juga akan diganti dong. Jadi seperti itu. Makanya oke, kita akan melihat versi Black Adam DCU yang lebih berkualitas lagi sih, karena
mohon maaf nih, gue sebagai fans DC, gue itu nunggu-nunggu banget Black Adam itu akan digarap sebelum selesai pertama justru bahkan. Ya, ini project udah belasan tahun, bahkan si The Rock itu sendiri tuh udah ngumumin ini pertama kali pada tahun 2013 kalau nggak salah ya. Gue masih inget tuh Black Adam tuh diumumin pertama kali oleh The Rock tuh tahun 2013 dan baru kejadian di tahun 2022. Pusing nggak lu? Sekarang gue tanya, pusing nggak lu? Aduh, oke lanjut Pak ya. Dan sampai akhirnya ya, kalau gue harus menilai untuk CGI, gue harus menilai untuk segi grafis, bahkan dalam segi kostum Black Adamnya aja, ini gue harus akui kostumnya udah nggak alay dan juga nggak bulky banget, karena kita bisa melihat Dwayne Johnson ketika dia tuh pakai suit Black Adamnya ini udah sesuai dengan ototnya, udah sesuai dengan perutnya, udah sesuai dengan kakinya. Bahkan si Dwayne Johnson pemerannya itu udah ngomong, gue nggak mau kostum ini ada sedikit berbagai macam tambahan-tambahan otot dong, gue mau pakai kostumnya dengan pakai otot gue sendiri, jadi gue pas pakai itu nggak sesak gitu loh. Jadi akhirnya kita bisa melihat ya Black Adam dengan porsi tubuhnya si Dwayne The Rock Johnson itu sendiri nggak ada tambahan-tambahan otot seperti kostumnya Shazam tahun 2019 lalu Pak ya. Dan seperti itu. Oke, ini udah menarik banget sih. Ini udah sangat menarik banget sih. Walaupun trailernya cuma 2 menit 11 detik, tapi ya dalam segi grafis ala-ala Mesirnya dengan kota Kaironya ini bagus banget sih. Oke, gue sangat menunggu banget sih dengan terornya si Black Adam sebagai villain utama di film kali ini. Oke. Terus kayaknya JSA ini akan sebagai aliansi dari Black Adam untuk mengajarkan kepada si Black Adam bahwa intinya menjadi seorang superhero adalah untuk menyelamatkan orang lain. Kayaknya mereka tuh akan dibuat sebagai pelatihnya si Black Adam, di mana kita akan melihat JSA ini akan melihat Black Adam sebagai ancaman, tapi karena JSA ini adalah tim superhero untuk menyelamatkan dunia, hasil mereka akan berusaha untuk mentransformasikan yang awalnya Black Adam itu adalah sebagai ancaman dunia, dia akan diubah menjadi seorang anti-hero ataupun superhero, karena lagi-lagi si Black Adam itu tidak akan segan-segan untuk membunuh lawan-lawannya, dan itu udah masuknya ke anti-hero bukan superhero lagi Pak. Seperti itu. Makanya oke, kita akan menunggu banget sih untuk Black Adam seperti apa, dan gua menunggu banget sih kalau misalkan Henry Cavill di DCU akan hadir sih. Please deh, please, gua mau Superman bisa diadu sama Black Adam, karena lagi-lagi kalau kita udah baca di komiknya, Superman lawan Black Adam itu bagus banget Pak, apalagi dibantu oleh Shazam seperti yang kita udah lihat di versi film animasi film pendeknya Pak ya. Dan kita harus tahu bahwa Superman itu kelemahannya adalah sihir loh Pak. Dia kelemahannya adalah sihir, sementara Black Adam itu adalah penyihir, the wizard dia. Jadi kita akan melihat adu domba mereka. Wah, ini seru banget sih kalau gua bisa melihat dengan jelas Henry Cavill Superman lawan si Black Adamnya si Dwayne Johnson. Bagus. Oke, kita akan menunggu project DCU berikutnya. Semoga aja WB gak berulang lagi Pak ya. Itu aja sih saran dari gua. Oke, itu aja sih mengenai breakdown dari trailer Black Adam ini. Gak panjang-panjang amat ya, karena itu aja yang gua temukan. Karena bisa dibilang kita plotnya masih belum tahu, satu, dan kedua villain utamanya siapa. Apa mungkin jangan-jangan villain utama ini sendiri adalah si Black Adam sendiri? Kita nggak tahu Pak ya. Lagi-lagi belum ada informasi yang jelas dari pihak sutradara maupun dari pihak Warner Bros itu sendiri. Oke, yang jelas trailer ini menurut gua tuh udah oke banget, udah ajib banget, bahkan gua sangat penasaran banget dengan cerita seperti apa itu sih. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai Black Adam tahun 2022 nanti yang akan tayang pada Oktober nanti ya. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Black Adam ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok gua @marioangelos, linknya ada di bawah ini. Dan juga kalau kalian ingin join bersama gua di grup komunitas Mario Booster, kalian langsung aja join di grup WhatsApp Mario Booster Official, linknya ada di bawah ini Pak ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.